Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para habaib, para kiai yang saya hormati, yang saya taati. Para sadatil alawiyin dan gus-gus yang saya hormati. Khususnya keluarga besar almarhum ila rahmatillahil qayyum Kiai Al-Hajj Mas Imam rahimahullah rahmatul abrar wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Tabrani, Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, innakum asbahtun fi zamanin kathirun fuqaha'uh qalilun khutaba'uh qalilun sa'iluh kathirun mu'tuh al-amalu fihi khairun minal ilm wa sayati 'alan nasi zamanun qalilun fuqaha'uh kathirun khutaba'uh qalilun mu'tuh kathirun sa'iluh al-ilmu fihi khairun minal amal. Nabi berkata kepada para sahabat, para sahabat, kamu sekalian hidup ada di zaman banyak fuqaha'u, orang-orang yang ngerti agama. Sedikit orang yang ceramah, banyak yang ngerti agama, sedikit yang ceramah. Banyak yang memberi, banyak dermawan, banyak yang loman. Sedikit yang meminta-minta. Karena mereka punya rasa iffah. Rasa harga diri. Amal di zamanmu, di zaman itu adalah lebih baik daripada ilmu. Tapi akan terjadi pada manusia. Banyak penceramahnya, tapi sedikit yang ngerti agama. Sedikit yang dermawan, banyak yang minta-minta. Ilmu lebih baik daripada amal dalam pandangan manusia hidup di zaman itu. Perbedaan yang sangat menyolok, saudara. Bagaimana kehidupan di zaman Nabi dan bagaimana kehidupan di akhir zaman umatnya Nabi ini. Dulu itu fuqaha, ngerti agama banyak. Yang penceramah sedikit. Saya masih menangi di Pasuruan itu yang ceramah Kiai Ahmad Jufri. Ya Kiai As'ad, Kiai Ahmad Pacar Keling. Yang lainnya ngajar. Yang lainnya ngajar. Dikit penceramahnya. Tapi fuqahanya yang ngerti agama, memperdalam ilmu agama banyak sekali dulu itu. Jadi antaranya Kiai Mas Imam ini. Bukan penceramah beliau. Hidupnya bergelimang dalam mengajar kitab. Istiqamahnya luar biasa berpuluh-puluh tahun, saudara. Padahal dalam hadis Nabi mengatakan, huduru majlisi ilmin khairun min an tusalliya alfa rak'ah wa ta'uda alfa marid wa tusyayya'a alfa janazah. Menghadiri majlis ilmu saatan sebentar, pahalanya itu adalah lebih gede, lebih afdol, bukan sama.
lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat ditambah menjenguk orang yang sakit 1000 orang ditambah mengubur 1000 jenazah. Perlu waktu berapa saudara kalau melakukan itu? Tapi menghadiri majelis ilmu itu lebih baik daripada ibadah itu semuanya. Mengajarkan ilmu itu didoakan oleh seluruh malaikat, Pak. Inna ahlas samawat wal ard la yusalluna ala muallimin nas al khair hatta al hitan fil ma wa hatta an-namla fi juhriha. Penduduk langit dan yang ada di bumi kecuali setan ya. Dan orang-orang yang pro setan. Itu semuanya mereka mendoakan orang yang ngajar kebaikan. Sampai-sampai ikan yang di air dan semut yang di lubangnya mendoakan. Loh, ikan dan semut kan ada di bumi. Kok disebut lagi? Penduduk langit dan bumi mendoakan. Ikan semut. Karena ikan dan semut tidak berbahasa, tidak ada suara. Kalau kambing kita masih mendengarkan. Kalau burung masih kita mendengarkan kicauannya. Tapi ikan, tapi semut, mereka yang tidak bersuara pun mendoakan saudara. Kalau sekarang kan cari mimbar. Ada tarifnya, ada amplopnya. Enggak dikasih amplop ngambul. Kayak Mas Imam enggak ada. Enggak pakai mimbar. Majelis ya di Langgar sini. Di Langgar Gede. Enggak salah di Langgar Ketempen juga itu, enggak salah itu. Ya ngajar. Masya Allah. Di zaman Nabi banyak yang ngasih, banyak yang loman saudara. Sedikit yang minta. Bukan karena nggak ada orang fakir. Lebih fakir. Tapi mereka afif. Mereka tidak mau mengadakan tangan. Siap menahan lapar tapi malu mengadakan tangan. Sekarang udah punya masih minta saudara. Udah punya masih minta. Malah yang minta bawa mobil. Tapi bentuknya proposal. Dulu nggak ada. Seada-adanya hidup. Sehingga yahsabumul jailu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang yang ngerti dianggap orang kaya. Bukan karena banyak duit. Tapi menjaga kehormatan diri, nggak minta-minta saudara. Masya Allah, tabarakallah. Para sahabat Nabi, bagaimana di antara mereka 2 hari kadang-kadang nggak makan saudara. Nabi juga begitu kadang-kadang 3 hari. Sehingga dikatakan masyabi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min khubzi syairin thalathata ayyamin mutawaliyah. Nabi itu tidak pernah merasa kenyang dari roti gandum yang murah 3 hari berhari. 3 hari berturut-turut, gak pernah. Siti Aisyah pernah menceritakan mundu syahrain lam tugad narun fi matbakhi Rasulillah hatta gubid. Sebelum Nabi meninggal 2 bulan belum pernah ada api mengepul di dapur. Ditanya, makan apa selama itu? Kami bertahan dengan Nabi makan kurma air selama 2 bulan. Padahal kalau Nabi itu mau mengatakan, ayo urunan untuk aku. Sahabat gak akan. Lawang mertuanya Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kok. Siti Aisyah itu gak ngomong sama bapaknya. Itulah
harga diri, saudara. Tapi di akhir zaman banyak yang minta, sedikit yang ngasih. Kenapa? Karena bukhala, bakhil, kikir. Bahkan bukan kikir daripada duit, ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Pinjem jarum aja enggak dikasih. Pinjem payung misalnya enggak dikasih. Masya Allah, bakhil. Karena itu orang yang beruntung itu wa may yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang bisa terlindungi dirinya daripada penyakit syuh, penyakit kikir, eman kata orang sekarang. Mau sedekah eman mikir, ini mikir. Orang kalau bisa terlindungi daripada penyakit itu, maka dia orang beruntung. Jangan dituruti kikir. Sing loman. Biar lancar rezekinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman dahulu, amal itu lebih diutamakan daripada ilmu. Bukan bahas-bahas toh, Pak. Bukan bahas. Ngadakan acara pembahasan. Amal enggak. Dulu amal lebih diutamakan daripada ilmu. Tuh lihat Kiai Mas Imam. Kiai Mas Imam itu sampai jadi jam, Pak. Jadi jam kalau berangkat ke masjid itu tepat istiqomah. Saat waktu ini tepat. Mau musim panas, mau musim hujan, tetap. Jam berapa, pulangnya jam berapa persis. Musim panas, mendung, hujan, tetap bawa payung. Ternyata bawa payung itu untuk nutupi pandangan. Supaya tidak ketok macam-macam. Kalau kita pakai kacamata hitam supaya ndelok tidak ketoro. Begitu saudara. Kita masih menangi orang-orang gitu. Nanti di akhir zaman ini ilmu yang lebih utama dari amal. Amal nggak ada. Bisa ngajar tentang fadilahnya sholat berjamaah, tapi sholatnya sendiri. Bisa ngajar fadilahnya qiyamul lail, tang ini jam itu. Bisa ngajar fadilahnya baca Quran, tapi nggak istiqomah. Ilmu lebih dikedepankan daripada amal. Ngoceh, Pak. Ceramah. Tapi amal ndak nyata, ndak berbentuk. Orang dulu omongnya titik, nyata amalnya, saudara. Begitu. Ini yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ya kita rindu ketemu dengan orang-orang model begitu ya. Sulit ya, sulit sekali untuk kita temui. Yang ada penampilan aja, saudara. Karena itu harapan kita beranak cucu kayak Mas Imam telaah itu. Apa yang dilakukan istiqomahnya warisi. Ilmunya kalaupun nggak bisa sampai nggak apa-apa, tapi tetap belajar ilmu, ngajar ilmu. Ya. Kemudian kedermawanannya, kezuhudannya, zuhud kayak Mas Imam itu. Rumahnya dulu nggak begitu. Ya ini masih kelenteng ini, ya ini. Seperti gini kayu. Ya ini rumahnya. Nggak punya mobil, nggak punya. Dokar nak duwe. Nggak punya apa-apa. Masya Allah. Hidup seadanya. Hidup seadanya. Begitu memang. Bilang naja awwalu hadil ummah bizuhdi wal wara wa yahliku akhiruha bil hirsi wa tulil amal. Umat Muhammad ini yang dahulu
Mereka menjadi jaya dan selamat karena zuhudnya dan karena waroknya. Kalau nggak jelas halal nggak mau. Bukan kalau nggak jelas haram nggak mau ya. Kalau nggak jelas halalnya, halal apa enggak jelas, enggak mau. Kalau kita kan enggak, yang penting enggak haram. Karena itu takon, jadi enggak haram. Enggak ada zuhud. Enggak ada warok, enggak ada warok. Zuhud itu Pak. Dunianya datang, tapi dia enggak mau. Itu zuhud. Orang yang zuhud daripada dunianya datang, enggak mau. Cucu cari motor aku. Jangan kasih uang banyak. Saya butuhnya cuma 50. Ini 50 juta. Enggak, jangan. Dunianya datang, tapi dia tidak mau. Itu zuhud daripada Kalau kita kan enggak. Dunianya zuhud dari kita. Jangan sing teko. Masya Allah. Karena itu mereka sukses. Akhirnya umat Muhammad ini banyak yang celaka, kegagalannya adalah karena dua juga. Ambisi harta, ambisi jabatan, watulil amal, merasa tidak mati-mati. Padahal yang lebih muda dari dia banyak yang mati. Keluarganya banyak yang mati, yang seumur banyak yang mati, tetangganya banyak digubur. Koyo-koyo awai tidak mati. Ka'annal maut ala ghairina kutib. Oh mati itu untuk selain aku tidak kekal selamanya hidup gitu. Karena itu saudara, ayo kejayaan Islam kita kembalikan lagi. Jangan menjadi orang yang haris, ambisi. Jangan juga orang menjadi tulul amal, tapi jadikan, kalau aku mati bagaimana? Apa yang aku bawa? Apa persiapannya? Mudah-mudahan insyaAllah kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung ya. Bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pemikiran daripada acara-acara begini. Bukan hanya sekedar hadir dan pulang dalam sia-sia. Tapi ayo kita bentuk diri kita bisa meniru walaupun semampu kita. Dan ayo cita-cita anak-anak kita jadikan alim seperti orang-orang dahulu. Ya, khususnya keluarga Kiai Mas Imam, ayo anak-anaknya dididik jadi alim seperti Kiai Mas Imam, istiqomah seperti Kiai Mas Imam. Mudah-mudahan insyaallah mereka semua menjadikan khalafun soleh, lisalafin soleh, generasi yang soleh mengikuti kakek moyang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.